البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Istiqamah. Bab tentang istiqamah, yaitu apa? Setia di atas kebenaran, lurus di atas kebenaran. Setelah tahu sekian banyak pembahasan dan dalil-dalil, sekarang disuruh untuk setia di atasnya. Bukan setelah tahu kemudian apa? Bukunya ditutup kemudian jadi samseng lagi. Ini tidak pantas. Harus setelah itu jadi orang baik. Qala Allah Ta'ala fastaqim kama umirt, maka istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ayat ini lahiriahnya adalah perintah kepada Rasulullah SAW. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh para mufassirun, al-amru lin nabi amrun li ummatih. Perintah kepada nabi itu adalah perintah kepada umatnya. Kenapa? Kenapa disebutkan nabi? Karena beliau sebagai pemimpin umat ini. Kalau pemimpinnya disuruh tentunya apa? Anak buahnya semuanya juga harus ikut. Para pengikutnya harus ikut. Kecuali kalau qamat dalil alal khususiyah. Kecuali kalau tegak dalil bahwasanya ini khusus untuk nabi. Tapi secara umum perintah kepada nabi adalah perintah untuk semua umatnya. Tayyib. Dan dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah wujubul istiqamah alal haq. Wajibnya istiqamah di atas kebenaran. Dari mana kita tahu? Karena al-asl fil amr adalah lil wujub. Asal dari perintah adalah kewajiban. Allah Ta'ala juga berfirman apa? Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Dalam ayat yang lain, dalam juz berapa itu? 25 itu. Karena itulah maka teruslah engkau berdakwah dan istiqomahlah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Maka ini hukumnya adalah apa? Harus apa? Tegak di atas jalan yang lurus tadi. Hukumnya adalah wajib. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Bahwasanya ini adalah jalanku dalam keadaan dia itu lurus, maka ikutilah dia. Jadi istiqomah di atas kebenaran adalah wajib. Makanya doa yang paling populer dan yang paling wajib adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk jalan yang lurus, jalan istiqomah itu. Kemudian dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah seseorang disuruh istiqomah itu di atas apa? Di atas syariat, bukan di atas perintah orang ini, perintah orang itu, bukan pula di atas anggaran dasar organisasi ini atau itu, atau berdasarkan hasil pemikiran orang ini, orang itu, bukan, tapi sesuai syariat. Allah Ta'ala berfirman kama umirt, bukan sekedar fastaqim, tapi istaqim kama umirt. Luruslah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi kita tegak di atas kebenaran itu adalah apa? Sesuai dengan yang diperintahkan, bukan dengan pendapat pribadi, bukan dengan kebid'ahan dan sebagainya. Ini dalil tentang apa? Kita harus setia di atas syariat Rasulullah, bukan semata-mata setia dengan kelompok ini dan kelompok itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama itu dengan dalil, bukan dengan apa? Bukan dengan pendapat sendiri-sendiri. Tayyib. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah lurus di atas makna dan kandungan kalimat ini, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan berturunlah kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Aslinya adalah an dengan la. Hanya adalah antafsiriyah, artinya qalu. Para malaikat itu berkata kepada orang-orang tadi, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para wali kalian di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian di dalam surga itu akan mendapatkan apa yang disukai oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian di dalamnya akan mendapatkan apa yang kalian minta. Tad'un artinya tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim, yaitu sebagai hidangan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat di sini Allah Ta'ala menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Tentunya ucapan yang diinginkan adalah apa? Ucapan yang jujur, bukan sekedar ucapan yang tidak ada buktinya. Rabbunallah yaitu apa? Pencipta kami, pemelihara kami yang memberikan rizki, tempat bergantung dan sebagainya. Itulah Allah. Kemudian apa? Summastaqamu, kemudian mereka lurus di atas ini.
Berarti apa? Mereka menjalankan konsekuensi dari makna rububiyah, yaitu apa? Ibadahnya hanya kepada Allah. Kalau tahu Allah pencipta kita, maka jangan menyembah yang lain. Kalau tahu Allah itulah yang memberikan rizki, jangan minta rizki pada yang lain. Kalau tahu Allah itu maha pelindung, jangan tawakal kepada yang lain. Inilah makna istiqamah di atas makna Rabbunallah. Adapun orang-orang kafir, walaupun mereka mengakui rububiyah Allah, tetapi manakala mereka itu adalah apa? Adalah melanggar kandungannya, maka agama mereka dikatakan sebagai agama yang muwajjah, agama yang bengkok. Itu adalah apa? Adalah cara beragama orang kafir. Karena walaupun mengakui rububiyah, tetapi konsekuensinya tidak dijalankan. Kemudian apa? Orang yang mampu melakukan semacam ini sampai dia mati, istiqomahnya sampai dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Yatanazzalu. Ini menunjukkan apa? Turun yang bukan hanya sekali, tetapi apa? Berbondong-bondong, berduyun-duyun malaikat datang. Bukan hanya 1-2, tapi banyak. Kapan ini terjadi? Terjadi perselisihan di kalangan para mufassirun. Ada yang mengatakan langsung itu terjadi. Malaikat itu apa? Memberikan hiburan, menguatkan jiwa dan sebagainya. Yang lain mengatakan ini terjadinya adalah menjelang kematian, dan itu adalah tafsir dari beberapa sahabat. Menjelang orang ini meninggal, dalam keadaan dia sedih meninggalkan keluarganya, dalam keadaan dia takut bagaimana nanti menghadap Allah, maka para malaikat datang untuk menghibur dia. Apa isi hiburannya? La takhafu, jangan kalian takut. Maksudnya apa? Dijelaskan dalam tafsirnya itu, jangan kalian takut terhadap perkara yang akan kalian datangi. Kenapa? Kalian orang baik, Allah akan menjaga kalian di padang mahsyar dan sebagainya itu, di hari akhirat. Wala tahzanu, jangan kalian sedih. Maksudnya adalah jangan kalian berduka cita dengan keluarga yang kalian tinggalkan. Kenapa? Karena Allah sebagai wali mereka dan kami yang akan menjaga mereka. Kemudian apa sebaliknya? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, yang tanahnya jauh lebih baik, bukan dari tanah semacam ini, tapi dari za'faron, yang rumahnya juga jauh lebih baik dari emas dan perak dengan warna-warni yang indah. Pokok-pokoknya juga lebih bagus, jauh lebih bagus, terbuat dari zamrud, bukan yang ada ulatnya dan lain-lain. Segalanya adalah serba indah. Dan pembantu-pembantunya juga baik, tidak ada pembantu yang suka mencuri. Demikian pula keluarganya adalah keluarga yang tidak pernah menyakiti hati dan seterusnya. Dan inilah yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya setiap janji Allah itu pasti akan terlaksana. Tinggal menunggu waktunya saja. Allah Ta'ala berfirman, likulli naba'in mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita itu pasti ada tempat realisasinya, dan nanti kalian akan tahu itu. Allah Ta'ala berfirman, fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan ucapan yang mana lagi setelah Allah dan Rasulnya kalian itu mau beriman? Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Jelas yang dijanjikan pasti akan datang. Tayyib. Kemudian malaikat itu mengatakan, nahnu awliya'ukum, kamilah para wali kalian. Wali, al-awliya dari al-wilayah, mengandung 3 makna. Yang pertama adalah apa? Al-mahabbah. Yang kedua adalah al-qurbah. Yang ketiga adalah an-nusrah. Jadi kami adalah orang-orang makhluk-makhluk yang dekat dengan kalian, mengelilingi kalian. Dan kami adalah para penolong kalian. Dan kami adalah orang-orang yang cinta kepada kalian. Makanya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'u wad-Dawa, tidak ada makhluk yang lebih bermanfaat persahabatannya dengan manusia melebihi apa? Para malaikat itu. Kalau malaikat dekat, maka rumah penuh dengan keberkahan, jiwa penuh dengan keceriaan dan ketentraman. Juga apa? Rizki itu banyak datang, penyakit tertolak, setan pun terusir, dan seterusnya dan seterusnya. Manusia juga apa? Terbimbing untuk terdorong jiwanya untuk melakukan kebaikan yang akan mendatangkan tambahan derajat bagi dirinya. Jadi wali di mana saja? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Maka terkadang manusia itu mampu merasakan itu. Seakan-akan ketika dia tidur ada yang membangunkan dia. Ini sudah waktunya qiyamul lail. Seakan-akan di telinganya ada suatu bisikan. Terkadang memanggil namanya. Terkadang apa? Seperti ada suara deringan. Terkadang ada suara yang lain-lain. Ketika dia bangun nggak ada apa-apa. Tapi dia lihat jam. Oh, sudah waktunya ini. Itu adalah termasuk apa? Pertolongan dari para malaikat. Demikian pula ketika dia berbuat maksiat, di dalam jiwanya ada desiran yang mencela amalan-amalan dia itu, mengingatkan ini nggak benar, kamu berbuat demikian dan seterusnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nawas bin Sam'an diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi itu.
Inilah di antara bentuk kewalian para malaikat di dunia. Belum lagi di akhirat. Wa fil akhirah, dijelaskan dalam tafsirnya, malaikat akan terus menyertai orang-orang yang mulia ini sampai dia masuk ke dalam surga, dan di surga pun dia akan disambut. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum ma uqbaddar. Dan malaikat itu masuk menemui mereka dari seluruh pintu dan mengatakan, salam sejahtera untuk kalian disebabkan oleh kesabaran kalian, dan ini adalah negeri kesudahan yang terbaik. Jadi malaikat memang selalu menemani sampai kita masuk ke dalam surga. Afwan. Nah, enggak apa, nanti ini dulu juga enggak apa. Baik. Kemudian malaikat memberikan kabar tentang apa? Kondisi di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan kalian di dalam surga itu akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Tashtahi ay aturid, yaitu yang diinginkan oleh jiwa kalian. Yang di dunia sekedar khayal, maka di akhirat tidak ada yang sekedar khayalan. Di dalam surga itu semuanya yang kita bayangkan akan terwujud. Sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim di dalam menyebutkan riwayat-riwayat di dalam kitab beliau Hadil Arwah itu. Ada sekedar ada burung lewat, kemudian di hati kita terbetik, sebenarnya pengen makan burung itu. Ternyata sudah datang malaikat, ini burung yang Anda inginkan, sudah dipanggang. Wah, cepat sekali. Enak. Baik. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian di dalamnya ada apa saja yang kalian minta. Sebagai apa? Nuzulan, yaitu hidangan min ghafurir rahim. Jangan lupa ini baru permulaan. Karena nuzulan walaupun artinya hidangan, dia itu adalah hidangan pemula bagi tamu yang baru datang. Oh, berarti belum berikutnya dan berikutnya. Dari zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau bukan ampunan Allah, niscaya kita tidak mungkin masuk surga karena dosa-dosa kita. Kalau bukan rahmat Allah, tidak mungkin kita masuk surga. Sebagaimana hadis Abi Hurairah dan yang lain-lain, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innahu la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih. Tidak akan masuk surga salah seorang dari kalian dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka mengatakan, Anda pun demikian wahai Rasulullah. Beliau mengatakan wala ana. Demikian pula aku. Amalanku tidak cukup untuk memasukkan aku ke dalam surga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Ta'ala meliputi diriku dengan apa? Rahmat dan karunia darinya. Amalan itu adalah sebagai apa? Bahan penilaian dari Allah Ta'ala, sebagai sebab. Tapi masuknya kita ke surga adalah dengan rahmat Allah. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.